Halo teman-teman saya yang berbahagia. Hari ini ada materi yang spesial untuk kalian, yaitu tentang sifat-sifat uang yang harus kalian semua ketahui. Nah, yang pertama, sifat uang itu adalah bahwa uang itu mengalir ke orang yang memberi nilai. Yang pada dasarnya uang tidak datang karena kasihan, tapi karena manfaat. Semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin besar pula uang yang akan datang dalam kehidupanmu. Nah, dari hal ini, solusi yang harusnya ada dalam diri kita, yaitu meningkatkan skill, kualitas kerja, dan kontribusi. Nah, itu teman-teman. Yang kedua, uang tidak punya perasaan. Uang tidak punya perasaan. Uang tidak peduli kamu itu sedang capek, baik atau sedih. Ia hanya mengikuti aturan, bukan emosi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sini adalah jangan berharap uang datang hanya karena usaha keras, tapi karena cara kerja yang benar. Sekali lagi, karena cara kerja yang benar. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjutkan di poin yang ketiga, bahwa uang suka pada orang yang mengelolanya dengan baik. Sedikit tapi teratur sering lebih kuat daripada banyak tapi boros, teman-teman. Tandanya apa? Orang yang bisa menjaga uang kecil biasanya dipercaya mengelola uang besar. Nah, ini yang sering kita ketahui tetapi jarang kita sadari. Jadi semakin kita pandai dalam mengelolanya dari yang kecil, maka yang besar pun akan ikut minta untuk kalian kelola. Jadi yuk semangat belajar sekali lagi untuk mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Poin keempat, uang cepat pergi dari orang yang tidak siap. Wah, penghasilan naik tapi gaya hidup ikut naik. Uang akan tetap habis. Jadi tidak peduli sebanyak apapun uang kalian, tapi kalau kalian tidak siap dalam dalam pengelolaannya, termasuk dalam kategori ketika kalian gaya hidupnya juga ikut naik, maka seberapapun uang itu akan tetap naik. Masalahnya bukan karena uang, teman-teman, tapi kurang pengendalian diri. Nah, siapkan diri kita sebaik mungkin untuk menerima uang dan kendalikan diri kita agar uang benar-benar bisa berbetah-betah tinggal dalam hidup kita. Oke. Selanjutnya adalah uang mengikuti fokus. Nah, ini poin yang kelima. Fokus ke solusi, peluang akan muncul. Fokus ke keluhan, uang menjauh. Jadi, mulai dari sekarang kita harus fokus ke solusi. Uang sering datang ke orang yang sibuk mencari jalan, bukan sibuk mencari alasan. Nah, kita lanjutkan. Nomor 6, uang tidak suka ditunggu. Uang jarang datang ke orang yang hanya berharap, teman-teman. Ia datang ke orang yang bergerak. Kita harus bergerak. Mulai kecil lebih baik daripada menunggu sempurna, karena tidak ada waktu yang benar-benar pas untuk memulai sesuatu. Oke, poin ketujuh, uang datang lewat kepercayaan. Reputasi, integritas, dan konsistensi membuat uang lebih mudah datang. Yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan diri untuk segala hal kebaikan yang ada dalam diri kita supaya mendatangkan kepercayaan. Karena sekali kepercayaan rusak, uang pun ikut menjauh. Jadi kepercayaan itu penting. Selanjutnya, nomor 8, uang suka sistem, bukan sekedar kerja keras. Waduh lah, ini yang paling harus kita pahami. Uang itu suka sistem, bukan sekedar kerja keras. Kerja keras tanpa sistem capek. Kerja keras tambah sistem, maka akan berkembang. Bangun kebiasaan, alur kerja yang benar, dan pencatatan di setiap aktivitas keuangan kita. Baik, selanjutnya yang di poin 9, uang selalu mencari tempat yang tumbuh.
Nah, maksudnya seperti apa? Belajar, berkembang, dan adaptif, membuat peluang finansial terus muncul. Orang yang berhenti belajar biasanya berhenti berkembang secara finansial. Nah, sampai 9 ini sudah nusuk banget. Kita harus benar-benar siap dalam hal ini. Kemudian kita belajar untuk yang nomor 10. Uang bisa jadi alat, bisa jadi masalah. Nah, uang bisa menjadi alat, juga bisa menjadi masalah. Uang memperbesar siapa diri kita sebenarnya. Jika bijak membawa kebaikan, jika salah membawa masalah. Waduh, ngeri ini. Maka yang perlu dikendalikan bukan uangnya, tetapi sekali lagi yang perlu dikendalikan adalah diri kita sendiri. Baik, kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa uang bukanlah musuh, bukan juga tujuan akhir. Ia hanyalah alat yang mengikuti cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak kita. Jika kamu ingin uang lebih dekat, jangan kejar uangnya, tetapi apa? Perbaiki diri dan nilainya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share-nya. Sampai jumpa kembali.